Industri tekstil dan produk tekstil nasional sedang menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja dan penutupan pabrik. Terbaru, PT Sri Rejeki Isman Tbk, salah satu pemain besar di industri ini, resmi menghentikan operasionalnya. Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, menilai pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi ini. Menurut Redma, sektor TPT dibiarkan berjuang sendiri menghadapi tekanan dari masuknya produk impor, baik yang legal maupun ilegal. Redma menyoroti kebijakan yang setengah hati dalam mengendalikan impor. Peraturan Menteri Perdagangan 36 tahun 2023 yang seharusnya menahan laju impor hanya bertahan 3 bulan sebelum dilonggarkan kembali. Nandi Herdiaman, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya, mengungkapkan bahwa dampak dari kebijakan pro-impor ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan menengah dan besar, tetapi juga industri kecil dan menengah. Nandi menyoroti lemahnya pengawasan terhadap bea cukai yang dinilai turut memperburuk situasi. Ia menuding Kementerian Keuangan membiarkan praktik impor borongan yang menyebabkan negara kehilangan pendapatan dari pajak dan bea masuk. Nandi berharap Presiden Prabowo segera turun tangan untuk membersihkan praktik korupsi di birokrasi yang dinilai lebih berpihak pada impor. Agus Rianto, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil, menyebut bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Agus menegaskan bahwa jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, industri manufaktur, khususnya TPT, akan semakin terpuruk dan ratusan ribu rakyat akan kehilangan pekerjaan. Industri tekstil dan produk tekstil nasional sedang menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja dan penutupan pabrik. Terbaru, PT Sri Rejeki Isman Tbk, salah satu pemain besar di industri ini, resmi menghentikan operasionalnya. Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, menilai pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi ini. Menurut Redma, sektor TPT dibiarkan berjuang sendiri menghadapi tekanan dari masuknya produk impor, baik yang legal maupun ilegal. Redma menyoroti kebijakan yang setengah hati dalam mengendalikan impor. Peraturan Menteri Perdagangan 36 tahun 2023 yang seharusnya menahan laju impor hanya bertahan 3 bulan sebelum dilonggarkan kembali. Nandi Herdiaman, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya, mengungkapkan bahwa dampak dari kebijakan pro-impor ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan menengah dan besar, tetapi juga industri kecil dan menengah. Nandi menyoroti lemahnya pengawasan terhadap bea cukai yang dinilai turut memperburuk situasi. Ia menuding Kementerian Keuangan membiarkan praktik impor borongan yang menyebabkan negara kehilangan pendapatan dari pajak dan bea masuk. Nandi berharap Presiden Prabowo segera turun tangan untuk membersihkan praktik korupsi di birokrasi yang dinilai lebih berpihak pada impor. Agus Rianto, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil, menyebut bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Agus menegaskan bahwa jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, industri manufaktur, khususnya TPT, akan semakin terpuruk dan ratusan ribu rakyat akan kehilangan pekerjaan.